Baik. Baik teman-teman media, kita mulai ya. Mohon maaf agak terlambat karena schedule saja. Kami berempat sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari saya Menteri Keuangan sebagai Ketua, Bapak Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio sebagai anggota, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Pak Mahendra Siregar dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Pak Purbaya telah melakukan rapat berkala KSSK yang ketiga kali di tahun 2025 ini, yaitu pada hari Jumat 25 Juli 2025. Dan hari ini kami akan menyampaikan hasilnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Teman-teman media, dari hasil pertemuan berkala KSSK yang ketiga tahun 2025, yaitu pada tanggal 25 Juli 2025, Jumat yang lalu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan menyampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan atau kita singkat SSK pada triwulan 2, jadi kita membuat assessment untuk triwulan kedua tahun 2025, stabilitas sistem keuangan triwulan kedua 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Kondisi global terutama dipengaruhi oleh dinamika negosiasi tarif resiprokal Amerika Serikat dan juga eskalasi dari ketegangan baik geopolitik dan militer telah mewarnai situasi dan disikapi dengan kewaspadaan. Kami dari KSSK terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antar lembaga, yaitu kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan, kebijakan moneter, makroprudensial, dan payment system di tempatnya Pak Gubernur, kebijakan sektor keuangan dan pengawasan serta regulasi sektor keuangan di OJK serta lembaga penjamin simpanan, akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi agar kebijakan antar lembaga tersebut dapat terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan, namun juga sekaligus yang penting menjadi fokus KSSK juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui, ketidakpastian perekonomian global pada triwulan kedua, yaitu periode April, Mei hingga Juni tetap tinggi. Ini akibat kebijakan tarif resiprokal yang dilakukan Amerika Serikat dan juga ketegangan geopolitik terutama di Timur Tengah. Pada bulan April, Amerika Serikat mengumumkan tarif resiprokal dan juga retaliasi dari Tiongkok yang memicu ketidakpastian perekonomian global. Di Timur Tengah, ketegangan geopolitik meningkat dan kedua hal tersebut meningkatkan ketidakpastian yang berakibat pada melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Amerika, Eropa, dan Jepang yang mengalami perlambatan. Ekonomi Tiongkok triwulan kedua tumbuh 5,2%, lebih rendah dari triwulan pertama yang tumbuh 5,4% year on year akibat
menurunnya ekspor RRT ke Amerika Serikat. India diperkirakan tumbuh baik dengan masih kuatnya investasi. Negara-negara berkembang lain juga mengalami perlambatan akibat penurunan ekspor ke Amerika dan perlemahan perdagangan global. Pada aliran modal terjadi pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke aset yang dianggap aman, terutama aset di keuangan di Eropa dan Jepang serta ke komoditas emas. Di sisi lain, pergeseran aliran modal dari Amerika Serikat ke emerging market telah mendorong di satu sisi perlemahan mata uang Amerika Serikat, dolar Amerika Serikat terhadap mata uang global, dan tentunya di sisi lain perkuatan dari beberapa mata uang. Dengan perkembangan ketidakpastian dan pergerakan perdagangan serta capital market tersebut, Bank Dunia pada laporan Juni 2025 memperkirakan pertumbuhan ekonomi global adalah sebesar 2,9% dengan purchasing power parity weight. Ini adalah pertumbuhan yang menurun dibandingkan proyeksi sebelumnya, yaitu sebesar 3,2%. Untuk memberikan gambaran bahwa ketidakpastian telah menurunkan atau merevisi turun pertumbuhan ekonomi global seperti yang disampaikan Bank Dunia dari 3,2 menjadi 2,9. OECD juga menyampaikan hal yang sama, merevisi pertumbuhan perekonomian global 2025 dari 3,1% menjadi 2,9%. Ini adalah lingkungan yang kami amati dan kita waspadai. KSSK optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua akan tetap terjaga. Konsumsi dan daya beli masih positif serta aktivitas dunia usaha yang cukup resilient yang didukung oleh peranan APBN di dalam menjalankan fungsi counter cyclical maupun di dalam memperbaiki distribusi dan efektivitas market. Stimulus ekonomi telah diluncurkan oleh pemerintah pada kuartal 1 maupun kuartal kedua, serta dorongan dari program-program strategis pemerintah yang mulai berjalan. Juga dukungan terhadap sektor-sektor prioritas yang memberikan dukungan terhadap bertahannya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang paling rentan dan juga bantuan terhadap sektor yang dianggap rentan dalam situasi yang sangat tidak pasti.